Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi Om. Selamat pagi, semangat pagi. Sehat semua anak-anak? Sehat ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Di masa pandemi ini kita belajar menggunakan media daring atau media online. Nah, anak-anak di rumah juga supaya selalu tetap menerapkan atau mematuhi protokol kesehatan dengan cara tetap selalu laksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Kalau kemarin subtema 1, kita sekarang belajar subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran yang pertama. Fokus pembelajaran kita pada pembelajaran 1 subtema 2 ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan kalian mempelajari pembelajaran 1 ini di subtema 2, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Nanti menggunakan bantuan diagram, menentukan ide pokok. Kemudian mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri, sama dengan di pembelajaran sebelumnya. Kemudian membaca teks, bacaan ya. Mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar atau vivipar, serta manfaatnya. Kemudian mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar atau vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kemudian untuk mata pelajaran IPS-nya kalian mampu untuk menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar melalui diagram Venn. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya? Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, kalian harus tahu ya. Ayo kita pelajari di pembelajaran 1 ini. Ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan sebagai binatang peliharaan. Punya binatang peliharaan di rumah? Kemudian kita baca teks berikut dan amati gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah-gajah ini. Kalian punya hewan peliharaan di rumah, mungkin kucing atau apa? Ikan, mungkin punya peliharaan ikan. Nah, itu ya perlu dirawat. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Ada yang punya cita-cita untuk jadi nelayan, penangkap ikan, mungkin yang tinggalnya di pesisir laut. Nah, bisa ini, karena
luas wilayah lautan Indonesia ini sangat luas dibandingkan daratannya. Kemudian di bacaan berikutnya, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ini burung takurdahan. Hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Mungkin kalau di tempat kita seperti burung cendrawasih, burung kakak tua, itu dilindungi ya. Tidak boleh diburu, harus kita jaga. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah di sini, di kolom ini. Hewan-hewan yang selain yang ada di sini di wilayah kawasan Asia Tenggara. Bisa dijeda videonya, kemudian bisa kalian kerjakan. Selanjutnya, setelah kalian tulis, tadi sudah tulis nama-nama hewan macam-macam mungkin. Kemudian kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan di dalam diagram ini. Yaitu ovipar atau vivipar atau ovovivipar. Ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ovipar ini bertelur. Kemudian contohnya ya ada beberapa contoh ya. Ayam, jenis-jenis burung. Kemudian vivipar. Vivipar itu beranak. Selain bertelur, hewan juga ada yang beranak. Yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti ya sapi, kucing, dan lain sebagainya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dapat kamu menyebutkan hewan itu kalian tulis di sini. Ingat ya, ovipar bertelur. Bertelur itu ovipar. Beranak itu vivipar. Beranak dan bertelur ovovivipar. Isi di diagram ya. Kemudian amati gambar dan lengkapi diagrammu dengan hewan berikut. Nah, ini mana yang masuk ovipar. Kemudian mana yang termasuk vivipar, mana yang termasuk beranak, mana yang termasuk bertelur, mana yang termasuk beranak dan bertelur. Bisa dilihat gambarnya, kemudian diisi di diagramnya. Selanjutnya, ini gambarnya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nih yang Pak Guru sampaikan tadi. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ini disebut ovipar. Ini contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Tadi sudah Pak Guru sampaikan. Pak Guru ulang lagi ya. Vivipar. Ada ya yang selain bertelur. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Seperti sapi, kucing, gajah. Kemudian ovovivipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ada contohnya adalah ular. Ular itu bertelur dan melahirkan. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Bisa dibaca berulang-ulang sambil kalian pahami antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian tugas kalian adalah tuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Tulis di kolom berikut ini manfaatnya. Bisa dijeda videonya, kemudian kalian kerjakan. Hewan-hewan yang ada
sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Ini contohnya nih, gajah bisa dijadikan bisa dinaiki gitu, di tempat-tempat wisata. Kemudian selanjutnya, ayo membaca kondisi geografis di Asia Tenggara. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Misalkan Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Brunei Darussalam dengan gas alamnya. Kemudian selanjutnya Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas. Hasil pertanian seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di Filipina. Selanjutnya, Indonesia, negara kita. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu, dari kayu ya, pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara, sumber pemasukan, devisa pemasukan negara dari sektor pariwisata. Ini ada yang tahu? Ya, betul, Raja Ampat. Selanjutnya, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Sama dengan tadi Filipina tadi ya. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Penghasil padi dan karet di Kamboja. Kemudian Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga ya. Sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertaniannya banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian Malaysia. Ya, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi ekspor di negara lain, produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Di Malaysia ya. Kemudian selanjutnya Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Myanmar adalah negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Diingat ya. Kemudian selanjutnya Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Jadi barang-barang transit dulu di
Singapura, negara paling maju di kawasan ASEAN. Kemudian selanjutnya Thailand. Nah, Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan mancanegara. Ternyata wisatanya juga menarik di Thailand. Kemudian negara berikutnya adalah Vietnam. Nah, dengar ya, Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya, pariwisata dan turis, mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat di Vietnam. Lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba. Nah, lindungi dirimu dari bahaya narkoba. Nggak usah coba-coba ya. Nah, ini membandingkan dengan menggunakan diagram Venn. Kamu tulis negaranya mana dan mana. Kalian bandingkan persamaannya, perbedaannya, kemudian persamaannya di tengah. Kemudian ayo menulis lagi. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan, sudah belajar di pembelajaran sebelumnya ya. Kamu akan mendengarkan guru membaca teks laporan. Nah, kalian diminta nanti untuk menulis ide pokok. Nah, ada 2 paragraf ya. Nah, Pak Guru bacakan paragrafnya, nanti kalian mendengarkan, kemudian kalian catat fakta-faktanya. Simak dengan seksama teks yang dibacakan oleh Pak Guru nanti. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Sudah siap anak-anak? Siap ya. Judulnya adalah bebek. Perhatikan. Bebek adalah unggas yang hidup di darat. Jadi bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia sangat banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf pertama itu. Kemudian paragraf kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Oke, Pak Guru baca sekali lagi. Judulnya adalah bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf 1. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Oke, silakan tulis kesimpulan paragraf 1 dan paragraf 2. Ide pokoknya, kesimpulannya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran 1, subtema 2. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua.
Anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video untuk mendukung berkembangnya channel ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran 2 subtema 2.